Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah siap belajar pada pagi hari ini? Hari ini kita akan mempelajari bab mengenai koordinat kartesius ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk membacakan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran pada materi koordinat kartesius yang akan diajarkan. Kompetensi dasar pada materi koordinat kartesius adalah: yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran pada materi koordinat kartesius adalah: yang pertama, siswa dapat memahami konsep diagram kartesius. Yang kedua, siswa dapat memahami pembagian kuadran atau letak suatu titik dalam bidang kartesius. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius. Oke, kita mau pengenalan dulu nih tentang koordinat kartesius. Pertama, ada seorang tokoh matematika di koordinat kartesius bernama René Descartes. Dia adalah seorang filsuf dan matematikawan asal Prancis, sekaligus pencipta dari sistem koordinat kartesius. Dapat dilihat, ternyata nama Kartesius diambil dari nama belakangnya René Descartes, yaitu Cartes. Kemudian, kita perlu tahu kalau di koordinat kartesius itu ada sumbu X atau garis mendatar. Nah, yang mana tuh yang garis mendatar? Garis yang mendatar adalah garis yang ini nih, dinamakan sumbu X. Kemudian ada sumbu Y atau garis yang tegak, yaitu garis yang ini dan dinamakan sumbu Y. Kemudian ada titik 0 atau titik pusatnya, di mana titik pusat yaitu yang di tengah, yang saya beri tanda 0 berwarna merah. Selanjutnya, kita lihat di sumbu X. Pada sumbu X yang ke kanan, angka-angka dari sumbu X ini adalah positif. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, kalau sumbu X yang ke arah kiri, X-nya bernilai negatif. Ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian, sumbu Y yang ke atas, itu adalah Y positif. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, untuk sumbu Y yang ke bawah adalah Y negatif. Pada koordinat kartesius juga terdapat kuadran. Kuadran diambil dari kata kuad atau yang artinya adalah 4. Jadi, pada koordinat kartesius terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ada yang namanya kuadran 1 yang terletak di kanan atas. Kemudian di sebelahnya ada kuadran 2 yaitu di kiri atas. Di bawah kuadran 2 terdapat kuadran 3, posisinya berada di kiri bawah. Dan yang terakhir ada kuadran 4, posisinya berada di kanan bawah. Jadi, inilah yang dinamakan kuadran dalam koordinat kartesius. Nah, sifat-sifatnya dapat dilihat di sini ya. Titik X, Y pada kuadran 1 itu positif. Jadi, X dan Y pada sumbu positif. Atau dapat ditulis plus
plus. Pada kuadran 2, sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Jadi dapat kita tulis min, plus. Pada kuadran 3, sumbu X dan Y-nya negatif. Kebalikan dari kuadran 1. Jadi dapat kita tulis juga sebagai min, min. Kemudian di kuadran 4, X-nya itu positif dan Y-nya itu negatif. Atau dapat kita tulis plus, min. Nanti kita lihat dari contoh soalnya ya. Untuk soal-soal koordinat kartesius, yang pertama, kita perlu menggambar titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik-titik A 3,2, B min 4,1, C min 5,2, dan D 7,3. Perintah pertama, gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Yang kedua, tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Nah, yang pertama, kita perlu tahu dulu nih, kalau titik itu penulisannya adalah X, Y. Jadi, di sini kita bisa tulis kalau 3,2 itu adalah X, Y dengan X-nya adalah 3 dan Y adalah 2. Lalu titik B, X-nya adalah min 4, Y-nya adalah 1. Untuk titik C, X-nya adalah min 5 dan Y-nya adalah min 2. Yang terakhir titik D, X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah min 3. Oke, karena yang pertama kita diminta untuk menggambar pada bidang kartesius, maka kita sediakan dahulu koordinat atau bidang kartesiusnya. Setelah itu, kita mulai letakkan titik-titiknya. Yang pertama, ada X sama dengan 3. Terus, Y-nya 2. Kemudian, ditarik deh dari 3, tarik garis ke atas, lalu dari 2, tarik garis ke samping. Nah, titik pertemuannya inilah letak titik A. Kita tulis ulang titik-titik pada soal. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk titik B. X-nya adalah sama dengan min 4, Y-nya 1. Berarti dari min 4, tarik garis ke atas, lalu untuk 1, tarik garis ke samping. Inilah titik pertemuan untuk titik B. Lanjut ke titik C, X sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 2. Tarik garis dari min 5 ke bawah, lalu dari min 2 ke samping. Titik pertemuannya adalah titik C. Kemudian, untuk titik D, X sama dengan 7, Y sama dengan min 3. Dari 7, tarik garis ke bawah, kemudian dari min 3, tarik garis ke kanan. Inilah titik pertemuan untuk titik D. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Tadi ingat ya, kuadran 1 itu di kanan atas, kemudian kuadran 2 di kiri atas, kuadran 3 ada di kiri bawah, dan kuadran 4 berada di kanan bawah. Sehingga, kita bisa tahu kalau titik A itu di kuadran 1, titik B ada di kuadran 2, titik C kuadran 3, dan titik D ada di kuadran 4. Semisal nih, saya buat titik sembarang di sini. Kita sebut saja titik E. Nah, titik E ini berada di kuadran berapa? Titik E ada di kuadran 3. Jadi, nanti bisa digambar atau dilihat dari sifatnya. Kemudian,
Menentukan koordinat titik dari gambar. Disajikan sebuah gambar seperti ini. Tentukan koordinat titik A, B, C, D, dan E. Yuk kita coba jawab. Dari titik A, cara mengetahui koordinatnya, kita jatuhkan garis dari titik A ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Berarti titik A itu koordinatnya adalah 4,2. X dulu, baru Y. Titik B, jika dijatuhkan ke sumbu X adalah dirinya sendiri. Berarti X-nya adalah 5. Karena titik B menempel pada sumbu X-nya. Kemudian kita bisa tarik ke samping ke sumbu Y. Nah, ternyata titik temunya ada di situ tuh, di titik 0. Jadi, koordinat titik B adalah 5,0. Lanjut ke titik C. Jika kita jatuhkan ke bawah, ternyata mentoknya di titik 0. Berarti X sama dengan 0. Terus Y-nya kita jatuhkan ke sumbu Y. Ternyata kita dapat yaitu titik 3. Maka titik C itu koordinatnya adalah 0,3. Kemudian titik D kita jatuhkan ke sumbu X, artinya di keatasin ya. Nah, ternyata kita dapat di titik 0. Kemudian kita jatuhkan ke sumbu Y dan hasilnya adalah min 5. Jadi titik D adalah 0,-5. Untuk titik E, kita jatuhkan ke sumbu X, yaitu dirinya sendiri yang bernilai min 2. Kemudian ditarik ke samping ke arah sumbu Y dan didapatkan 0. Berarti hasil dari koordinat titik E adalah min 2,0. Selanjutnya, untuk apsis titik B dan ordinat titik E. Yang perlu kita ketahui adalah pada titik A, X, Y, X itu kita sebut dengan apsis, lalu Y kita sebut dengan ordinat. Bedakan ya, koordinat dan ordinat itu berbeda. Jadi, apsis itu nama lainnya dari X dan ordinat adalah nama lain dari Y. Yang ditanyakan adalah apsis titik B. Tadi kita udah punya nih, titik B koordinatnya adalah 5,0. Di mana X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. Jadi, apsis dari titik B adalah 5. Kemudian, ordinat titik E. Di sini kita lihat ordinatnya. Ordinat adalah nama lain dari Y kan? Berarti ordinat dari titik E adalah 0. Selanjutnya, bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius. Bangun apakah yang terbentuk dari titik-titik? A, min 2,-3, B, 3,-5, C, 3,4, dan D, min 2,2. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar dulu titiknya di koordinat kartesius. Kita gambar titik A, X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah min 3. Tarik garis dari min 2 ke bawah, lalu min 3 ke samping. Titik pertemuannya adalah titik A. Titik B, X-nya adalah 3, Y-nya sama dengan min 5. Dari 3 tarik ke bawah, min 5 tarik ke samping. Titik pertemuannya adalah titik B. Untuk titik C, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Dihubungkan 3 ke atas, lalu 4 ke samping. Titik pertemuannya adalah titik C. Titik D, min 2,2. X-nya min 2, Y-nya 2. Berarti dari min 2 tarik ke atas sampai 2, lalu 2 tarik ke samping. Itulah titik pertemuan untuk titik D.
D. Nah, sudah terbentuk nih titik A, B, C, dan D. Tinggal kita hubungkan. Bagaimana cara menghubungkannya? Untuk menghubungkan titik tersebut, kita hubungkan dengan garis. Jadi, kita mulai dari titik A ke B, kita hubungkan dengan garis, lalu B ke C, dari C ke D, kita hubungkan garis seperti ini. Dari D ke A, juga dihubungkan dengan garis yang sama. Nah, bangun apakah yang terbentuk? Yap, benar. Ini adalah bentuk bangun trapesium. Jadi, bangun yang terbentuk dari titik di atas adalah bentuk trapesium. Paham ya? Di gambar titiknya, terus ditarik garis. Bisa dilihat deh jawabannya apa. Bisa saja, nanti kalau beda soal, bentuknya jajar genjang, layang-layang, atau yang lainnya. Jadi, sampai di sini materinya untuk koordinat kartesius bab kedua. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.